Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardatul Hamdiah Lubis AMKEP. Saya peserta Latsar tahun 2022 Angkatan 18 Kelompok 2 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan learning journal tentang manajemen ASN. Terdapat dua jenis dikatakan ASN. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering disebut dengan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Apa sih peran dan tugas ASN itu? Nah, kita selaku aparatur sipil negara harus mengerti dan memahami apa peran dan tugas kita sebagai ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Saya selaku ASN yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah seperti program kebijakan pemerintah dalam mencegah COVID-19 yaitu dengan wajib ikut vaksin COVID-19. Saya selaku ASN yang bertugas di bidang kesehatan yaitu bidan di Pustusi Mengambat dan berhubungan langsung dengan masyarakat harus melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan sesama pegawai merupakan wujud contoh dalam mempererat persatuan bangsa dan negara yang dimulai dari lingkungan kerja. Setelah mengetahui peran dan tugas ASN, kita juga harus memahami apa hak dan kewajiban ASN. Hak dan kewajiban ASN yang pertama yaitu PNS berhak memperoleh 1. Tunjangan dan fasilitas, kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Sama juga halnya dengan P3K berhak memperoleh 1. Tunjangan dan fasilitas, kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Yang membedakan adalah bagi PNS mendapatkan fasilitas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Sedangkan kewajiban pegawai ASN antara lain yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mentaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang keenam, menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku seorang ASN. Umumnya, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Namun juga terdapat 3 fungsi kode etik. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakan dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Tidak kulupakan kan terkenal